Setiap hari, mungkin kita akan menemukan tantangan yang baru. Tapi kadang kita menemukan kegagalan. Terkadang rasanya lebih baik lari dari tantangan itu. Tapi waktu mengharuskanmu menyelesaikan semuanya saat itu juga. Dan di saat kita mencoba dan berusaha kembali, kadang kita merasa tidak ada yang menyemangati. Kita merasa seorang diri. Semua orang seakan pergi, meninggalkan kita dalam masa kesulitan. Terus mencoba meskipun menghabiskan seluruh kekuatanmu. Mencoba mengandalkan diri sendiri. Namun tetap nihil, hampa dan menyerah. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Mau tetap diam, menyerah untuk kalah, atau bangkit, tunjukkan pada dunia kalau kau tak tergoncangkan. Teruslah melangkah. Tuhan yang Maha Besar ada bersama kita. Berbaliklah, hadapi tantanganmu. Bangkit dan temukan jawaban. Sebab Tuhan yang akan memampukan. Dialah yang sanggup membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil, yang tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang hidup. Dialah sumber jawaban. Dialah pembuka jalan. Dialah Allah Immanuel yang berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
otoritas telah kuberikan padamu. Pergi, jadilah saksiku sampai seluruh dunia. Pergilah ke selatan dan utara. Pergilah ke timur dan barat. Bukalah tirai rumahmu dan perluas tempat kemahmu. Engkau harus pergi dari tempat kediamanmu dan jangan tetap tinggal di sana. Di saat engkau percaya pada janji Tuhan, maka tanah itu yang subur itu akan diberikan padamu. Pergilah, jangkau jiwa. Shalom saudara. Haleluya. Semua tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya semua tetap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Saya menyapa buat rekan-rekan yang ada di rumah, saudara jemaat yang ada di rumah. Saya percaya di rumah pun tetap bersemangat untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya Allah kita yang hidup terus menyertai kita. Dan saat ini saat engkau merindukan Tuhan, engkau pun akan mengalami Tuhan dimanapun engkau berada. Haleluya. Buat rekan-rekan yang ada di tempat ini, semua siap? Haleluya. Semua siap tetap bersemangat sama Tuhan? Puji nama Tuhan. Haleluya. Salah satu hal yang membuat orang bersemangat saudara, karena dia tahu ada seseorang yang mengasihi dia. Amin. Nah,
Saudara, saya mau kasih tahu, ada satu pribadi yang sangat mengasihi kita, dan inilah yang diberitakan selalu dalam hidup kita, bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Amin saudara. Dan kasihnya ia nyatakan di dalam setiap kebaikan yang dia kerjakan di dalam setiap kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Mari bersyukur, mengucap syukur di hadapan Dia. Ingat kembali akan kebaikan yang dia kerjakan di dalam hidup kita saudara. Dan katakan terima kasih Tuhan. We thank you Lord. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk apa yang dikerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu, pemeliharaan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh punya kesempatan untuk kembali beribadah kepada Engkau, kami percaya karena kasih-Mu, kebaikan-Mu yang melimpah di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya pada saat ini juga, sore malam hari ini Tuhan, melalui ibadah ini Tuhan, Engkau boleh disukakan dengan kehadiran kami di dalam hadirat-Mu. Engkau boleh disukakan lewat pujian kami. Engkau boleh disukakan lewat sorak-sorai kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan diberkati lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu, lewat pujian penyembahan, lewat ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan kami siap memuliakan Engkau lewat nyanyian kami. Kami nyatakan kami siap memuliakan Engkau lewat sorak-sorai kami. Kami nyatakan kami siap menerima lawatan-Mu. Kami siap akan hadirat-Mu. Kami siap akan kehadiran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap sama-sama kan katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya saudara. Seperti gembala kita bilang, kalau kita sebut Yesus, saudara bilang apa? Dahsyat. Kalau kita bilang dahsyat, saudara bilang apa? Yesus. Yesus. Dahsyat. Dahsyat. Sama-sama sorakan haleluya. Katakan sama-sama, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Angkat suaramu, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik baik. Sekali lagi katakan, angkat tanganmu. Dia sungguh baik, oh, oh. Dia sangat baik.
pujian ini. Dia yang mengasihi kita, Dia lakukan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Allah bernamaku, kuasa menyalakan, yes, hidupku dipulihkan. Tuhan Allah bernamaku, katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Suara kita saja katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Angkat tanganmu katakan, Dia sungguh baik, terima kasih Tuhan, Dia sangat baik. Jesus, Dia baik bagiku. Say He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Sekali lagi katakan, He is so good to you. He is so good to us. Jesus, He's so good to you. Sing, He's so good. He's so good to you. He's so good to us. Jesus, He's so good to you. Yesus Raja segala raja. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Karena kebaikan-Mu Tuhan, Kau menjadikan setiap kami lebih dari pemenang. Iman boleh pujian ini. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Katakan, jika
Dia pemenang. Kedaulatanmu takkan tergoncangkan. Kebesaranmu mengatasi segalanya. Kemuliaanmu melebihi segalanya. Yesus, Yesus. Kami percaya Engkau Allah pemenang ada di dalam setiap kehidupan kami. Roh kemenangan itu ada di dalam setiap kami. Roh kemenangan itu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Bahkan Roh-Mu Tuhan menjadikan setiap kami lebih dari pemenang dalam segala keadaan. Terpujilah Kau Tuhan. Terpujilah Kau Allah semesta yang
nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan sama-sama. Ini yang kami rindukan hari-hari ini Tuhan. Bersekutu lebih dan lebih lagi. Tinggal dalam hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Engkau yang ada di rumah-rumah, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Serukan haleluya. Dia dahsyat, dia ajaib, dia luar biasa. Urapannya mengubahkan hidup kita, urapannya mengubahkan hidupmu, urapannya memulihkan, urapannya menyembuhkan, urapannya memberikan terobosan yang dahsyat ajaib dalam hidupmu. Roh Kudus ada bersamamu, Roh Kudus ada dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur buat malam ini. Kembali kami boleh ada saat ini. Kami percaya ini semata-mata hanya anugerah Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, Bapa berkati setiap kekasih-kekasih Kristus di rumah mereka masing-masing yang malam ini bersama-sama di dalam ibadah. Kami percaya penyertaan Tuhan. Kami percaya urapan Roh Kudus bekerja di setiap rumah, termasuk setiap kami di tempat ini. Roh Kudus membawa setiap kami mengalami perjumpaan yang lebih dahsyat lagi, yang membuat setiap kami, hidup kami menjadi berubah. Hidup kami semakin hari semakin taat. Hidup kami semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin hari semakin kami mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin kami mengerti rencana Tuhan atas hidup kami yang ajaib. Kami saat ini memberkati Indonesia di dalam nama Yesus. Kami percaya bangsa kami dipilih oleh Tuhan, bangsa kami dikasihi oleh Tuhan, dan bangsa kami mengalami mujizat Tuhan. Kami juga bersyukur buat kota kami Singkawang. Kami percaya pemimpin serta semua yang ada di Singkawang diberkati. Singkawang menjadi kota yang memuliakan Tuhan. Singkawang menjadi kota yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat gereja-gereja Tuhan di kota ini. Terima kasih buat semuanya. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, di rumah mereka masing-masing, di dalam ibadah yang mereka ikuti malam ini melalui online. Tuhan memberkati setiap mereka, Tuhan mengurapi setiap mereka, bicara kepada setiap kami masing-masing, sehingga hari-hari ini kami menjadi umat Tuhan yang tetap kuat. Kami menjadi umat Tuhan yang tetap menyala-nyala. Kami umat Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus melawat kami. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang ada di rumah-rumah, yang ada di ruangan ini lebih lagi. Sorakan haleluya. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Amin. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya menyapa dulu buat setiap saudara yang ada di rumah. Saya percaya hari-hari ini saudara tetap semangat. Amin. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku senang bisa kembali menjumpai saudara sekalipun melalui media, melalui live streaming malam hari ini. Tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita sekalipun kita tidak ada di ruangan yang bersama sama saudara. Tapi kita percaya di setiap tempat, di setiap rumah Tuhan melawat kita semua. Amin. Siap diberkati Tuhan? Yang siap katakan haleluya.
Lagi yang di rumah katakan haleluya. Saya percaya semua kita bersemangat. Amin. Nah, yang semangat kasih tepuk tangan dulu buat para volunteer yang melayani. Yang tetap setia melayani. Untuk beberapa sudah masuk 2 bulan kita ibadah melalui online. Dan saudara semua tetap semangat. Amin. Ayo kasih tepuk tangan yang paling meriah dong. Teriakan haleluya. 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 Kasih tepuk tangan juga buat yang di rumah-rumah. Nah, apa saudara pikir ini kalau Rudi kenapa tuh aneh sendiri di depan? Ya, saya mau kita semua hari-hari ini tetap semangat. Amin. Nah, saudaraku, yang semangat katakan haleluya. Yang semangat, saudara semangat. Ayo yang semangat, yang semangat. Wah, lebih lagi saudara. Yang semangat, yang bersemangat. Yang tetap semangat. Dahsyat. Yang di ruangan ini aja udah dahsyat. Yang di rumah-rumah ngiri juga. Jadi minggu depan pengen datang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan. Tadi pagi saya bicara tentang tetap semangat. Nah, saudaraku, doa saya untuk setiap kita. Hari-hari ini saya lebih banyak berdoa buat saudara. Karena saya tahu saudara, dunia di mana saudara dan saya tinggal hari-hari ini adalah dunia yang melemahkan. Ada banyak orang saudara ketika dia fokus kepada dunia, dia menjadi lemah, dia menjadi putus asa. Dan dia menjadi bingung dengan keadaan hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu saudara, doa saya adalah setiap Anda tidak menjadi lemah. Doa saya adalah setiap saudara bisa menangkap hari-hari ini apa yang menjadi kehendak Tuhan. Doa saya adalah supaya saudara dan saya mengerti bahwa setiap kita ditempatkan di hari-hari ini pastinya ada maksud Tuhan yang dahsyat. Kalau kita hidup hanya fokus kepada keadaan, kita akan kehilangan kesempatan yang Tuhan sedang mau kerjakan. Kalau saudara dan saya hanya fokus kepada keadaan, maka kita tidak akan ada di gelombang yang dahsyat. Hanya orang-orang ahli yang berselancar yang akan menikmatinya, saudara. Halo? Jadi saudara yang ada di rumah, saudara hari-hari ini harus menjadi seorang peselancar yang dahsyat. Karena gelombang itu sedang bergerak, saudaraku. Seorang peselancar yang dahsyat, yang hebat, saudara, dia akan lebih suka mencari gelombang yang besar. Artinya kalau sudah saya berkata, hari-hari ini Tuhan sedang berbicara, Tuhan sedang memakai kita, maka ini waktunya, saudara. Karena gelombang yang besar itu sedang datang, saudara. Anda dan saya sudah menunggu sekian lama, dan ini waktunya sedang datang. Siap selancar saudara? Siap untuk bermain di atas gelombang yang besar? Siap untuk menikmati betapa indahnya ada di gelombang yang besar? Bilang sama sebelahnya, saya siap. Katakan sama-sama, saya harus siap. Wow, saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang lebih lagi. Haleluya. Nah saudara, doa saya yang kedua buat setiap saudara adalah hari-hari ini menangkap hati Tuhan. Amin. Menangkap hati Tuhan, saudara. Ketika saudara dan saya bisa menangkap hati Tuhan, saudara dan saya akan menikmati Tuhan setiap saat di setiap situasi dan kondisi, saudara. Amin. Nah, saudaraku, ketika Daniel dia dibuang ke goa singa itu tidak menjadi masalah. Kenapa saudara? Karena dia menangkap hati Tuhan. Dan dia tahu sekalipun dia ada di goa singa, ada kehadiran Tuhan. Dia menikmati hadirat Tuhan. Biarpun ada ancaman singa yang kelaparan, saudara. Halo? Kalau kita lihat keadaan hari-hari ini, saudara, kita juga bisa membayangkan kita ada di goa singa. Ada banyak orang merasa tidak aman. Tapi orang yang menangkap hati Tuhan, saudaraku, dia percaya, dia disertai oleh Tuhan. Dimanapun dia berada, ada kehadiran Tuhan. Itu lebih penting. Ada mujizat, ada penyediaan, ada perkara dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, saya suka menggunakan kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Dia dilempar ke dapur perapian, saudara. Tapi ingat,
Ketika dia ada di dapur perapian, saudaraku, bertiga dilempar ke sana. Yang dilihat oleh raja berapa orang? Berapa orang? 4 orang, saudara. Berjalan dengan santai, lagi komsel. Halo? Gara-gara virus, saudaraku, orang-orang mulai males komsel. Tapi saudara, karena dapur api yang mengerikan, dia komsel. Coba lihat dulu wajah di sebelah saudara yang ada di rumah. Yang ada di sini juga. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau berkata saudara, ketika Anda dan saya dalam satu situasi yang berat, disitulah engkau harus menyadari ada kehadiran Tuhan. Amin. Ketika Anda ada di tempat yang gelap, kita lebih menyadari kehadiran setan. Kalau di tempat yang terang, kita nggak menyadari, saudara. Ketika dalam kesendirian, kita lebih menyadari apa? Kehadiran setan. Kenapa kita nggak bisa mengubah cara berpikir kita di tempat-tempat masa-masa suka, dapur perapian, goa singa, mungkin juga saudaraku dilempar ke sumur yang dalam seperti kisah daripada Yusuf, saudara. Di situ ada kehadiran Tuhan. Itu yang harus kita sadari. Kalau ada kehadiran Tuhan, saya pastikan di situ adalah tempat untuk saudara naik. Karena tempat penderitaan adalah anak tangga untuk kita naik. Tempat penderitaan adalah jembatan untuk kita bisa menyeberangi dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih dahsyat, dari satu iman kepada iman yang lebih dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang semangat katakan haleluya. Yang semangat katakan jangan lupa, saudara. Iya, saudara, ketika hal yang biasa yang kita ucapkan, tapi luar biasa. Jadi ketika saya bilang Yesus, saudara bilang. Ketika saya bilang dahsyat. Nah ini ketika saya ngomong gitu jangan lupa loh, saudara ya. Waktu saya bilang semangat, apa bilangnya? Waktu saya bilang Yesus apa? Waktu saya bilang dahsyat apa? Waktu saya bilang saudara apa? Semua masih ingat, hebat. Haleluya. Nah, malam ini saya akan bicara tentang berjagalah dengan tepat. Ada banyak orang berjaga, tapi masalahnya dia berjaga dengan tepat apa enggak? Nah, saudara, ini kisah nyata, saudara. Kisah nyata di masa-masa kami masih remaja. Saya masih tinggal di Cengkareng, di daerah Waru 6, saudara. Saya ingat sekali saya punya abang nomor, ini karena keluarganya banyak, adik-beradiknya harus ingat dulu, saudara. Nomor 3 hitungan dari pria, saudara. Hitungan dari pria. Nah, saudaraku, satu waktu, saudara, motor yang dia miliki atau temannya miliki, saya lupa ingat karena itu sudah lama, hilang dicuri orang di halaman parkir di rumah, saudara. Ini belum masuk khotbah loh ya. Nah, hilang, saudaraku, ketika bangun pagi motornya lenyap. Akhirnya, saudara, teman-teman kami ini, teman dari abang saya ini merencanakan. Ayo, nanti malam kita taruh motor lagi, kita rame-rame, kita jaga di dalam. Saudara, mereka jaga di dalam. Tapi sepanjang hari, saudara, mereka nggak mempersiapkan diri mereka. Mereka nggak mempersiapkan diri mereka, udah di malam sebelumnya tidur kemalaman. Nah esokannya bangun, saudaraku, mereka nggak mempersiapkan diri. Singkat cerita, sepanjang hari saudara mereka beraktivitas, datang malam ngantuk. Rencana tetap dijalankan. Simpanlah itu motor, tidak di dalam pagar rumah, di luar, tapi dekat pagar, saudara. Mereka buka kain sedikit, semua mata melotot untuk melihat siapa yang ambil. Zaman dulu kita masih belum ada CCTV, saudara. Jadi masih pakai mata manusia, saudara. Nah, saya tidak tahu di jam berapa, saudara, semua ketiduran. Esok pagi bangun, ada yang teriak, motor hilang.
jaga-jaga sih untuk mancing. Maksudnya kan memancing mau nangkap si pencurinya kan. Semua jaga-jaga, masalah jaganya nggak tepat. Hilang tetap. Ya, kenapa? Ketiduran semua, nggak mempersiapkan diri untuk berjaga-jaga. Akhirnya apa? Hilang juga motornya, 2 motor hilang saudara. Nah sahabat daripada abang saya ini, yang motornya dipinjam saudara. Bisa bayangkan lagi mana perasaannya saudara. Iya, bisa bayangkan saudaraku. Nah hari ini saya mau bicara berjagalah dengan tepat. Halo? Kita harus berjaga dengan tepat hari-hari ini saudara. Jangan salah berjaga-jaga saudara. Berjagalah dengan tepat. Banyak orang berjaga-jaga tetap kehilangan. Seperti cerita saya tadi saudara. Betul apa betul? Banyak orang berjaga-jaga tapi masih bisa kehilangan saudara. Nah jaga yang tepat yang akan membuat kita tidak kehilangan saudara. Hari-hari ini pertanyaannya saudara dan saya, sudahkah kita berjaga dengan tepat? Atau kita berjaga tapi nggak mempersiapkan diri? Ketika pencuri datang, kehilangan juga saudara. Kalau sudah kehilangan maka akan mengalami apa? Kerugian saudara. Oleh sebab itu kita harus berjaga dengan tepat saudaraku. Nah kita lihat ayatnya saudara, Markus 14 ayat 32 sampai 38. Saya akan bacakan buat kita semua. Ayat 32 berkata, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Yesus sangat takut dan gentar. Jadi Yesus sendiri sebagai anak manusia waktu itu dia juga mengalami takut dan gentar saudaraku ya. Ayat 34 berkata, lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Kata Yesus, ya Abah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Ayat 37. Setelah itu Yesus datang kembali dan mendapati ketiganya. Murid-muridnya saudara sedang apa? Sedang apa? Pesan Yesus kepada mereka apa? Pesan Yesus kepada mereka apa? Berjaga-jaga, tetapi yang terjadi apa? Tidur saudaraku. Ya. Dan saya berdoa jangan sampai kita gereja Tuhan yang sudah disampaikan firman hari-hari ini harus berjaga-jaga malah tidur saudara. Parah lagi tidur di gereja saudara. Kenapa tidur di gereja? Di rumah nggak bisa tidur. Ya kan banyak gangguan kalau di gereja. Enak tidur. Apalagi kalau udah baca ayat kan. Iya saudara kalau baca ayat yang banyak tidur saudara. Tapi di sini nggak ada ya, yang di rumah juga jangan sampai terjadi. Setahu saya hari-hari ini banyak orang doanya panjang sekali saudara. Ya, doa jam 9 malam dalam nama Tuhan Yesus. Aminnya besok pagi karena ketiduran. Amin gitu kan. Udah ketiduran baru bangun amin gitu loh. Waktu dia lagi doa ketiduran saudara ya. Ayat 37 saya kembali, setelah itu Yesus datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, Simon sedang apa? Sedang apa? Tidurkah engkau? Tidakkah engkau apa? Tidakkah engkau apa? Sanggup berjaga-jaga 1 jam. Puji Tuhan saudara, Yesus tidak bawa rotan waktu itu saudara. Karena memang dia nggak tinggal sama mereka di asrama saudara ya. Yesus bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saudara. Ayat 36, ayat 38. Di sini dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Supaya apa? Halo, mana suaranya yang di rumah juga sama-sama katakan, supaya.
Aku jangan jatuh ke dalam roh memang apa? Tetapi daging. Saudara. Ya di sini dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya apa? Saudara dan saya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Nah ini yang hari-hari ini sedang terjadi saudara. Pencobaan. Melalui masalah, melalui apa saja saudara. Melalui keinginan kita saudara. Itu bisa menjadi pencobaan dan itu bisa menjatuhkan banyak orang. Bisa membuat banyak orang terpisah dengan Tuhan. Bisa membuat banyak orang hubungannya dengan Tuhan putus saudara. Nah oleh sebab itu agar itu tidak terjadi kepada setiap orang percaya hari-hari ini. Dia harus berjaga dengan tepat saudaraku. Jangan sekedar berjaga-jaga saudara. Jaga itu harus dimulai dari kesadaran. Bukan sekedar karena perintah saudaraku. Yesus bilang sama muridnya, berjaga-jagalah di sini. Yesus memerintahkan kepada mereka. Mereka belum melihat itu sesuatu yang penting. Mereka belum melihat itu sesuatu yang harus. Makanya mereka ketiduran saudara. Kalau kita melihat itu sesuatu yang penting, sesuatu yang harus, maka kita akan serius berjaga-jaga. Dan lihat hari-hari ini adalah hari-hari yang penting. Hari-hari ini adalah hari-hari yang serius. Hari-hari ini adalah hari-hari yang dimana kita harus berjaga dengan tepat saudaraku. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Katakan amin. Tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Amin. Nah, saudaraku dari pembacaan ini saya akan bagikan 3 hal buat setiap kita. Yang pertama, saudara, berjagalah dengan tepat adalah berjaga-jagalah dalam doa. Berjaga-jagalah dalam berdoa, saudara. Berdoa, saudaraku. Jadi berjaga yang tepat adalah berjaga-jaga dengan berdoa, saudaraku. Kita lihat dulu ayat ini, saya kembali bacakan lagi buat saudara. Ya, di ayat yang ke-38-nya saudaraku. Di situ katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, untuk saudara dan saya bisa menang atas kedagingan saudaraku. Untuk saudara dan saya bisa membuat roh saudara untuk mentaati firman Tuhan. Kuncinya adalah doa. Gak ada lain saudara. Amin. Doa saudaraku. Nah lihat di dalam Lukas 21 ayat 36 berkata seperti ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi saudara, bukan hanya sewaktu-waktu saudara, tetapi senantiasa. Bukan ketika kita punya masalah kita berdoa, bukan ketika kita menghadapi tantangan kita berdoa, setelah semuanya itu selesai kita berhenti berdoa, atau juga saudara kita mulai kurang berdoa, tetapi apapun situasinya saudaraku, senantiasa berdoa saudara. Doa itu kan bicara hubungan. Amin. Doa itu bukan bicara kita hanya minta. Doa itu bicara hubungan. Doa itu bicara kehidupan saudaraku. Orang yang kurang berdoa maka dia juga kurang diberkati. Apalagi orang yang tidak berdoa. Orang yang banyak berdoa pastinya apa? Hidupnya diberkati saudaraku. Amin. Nah saudaraku di sini katakan. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya apa? Halo? Supaya saudara dan saya beroleh kekuatan. Apakah saudara dan saya hanya memerlukan kekuatan untuk waktu-waktu tertentu? Hah? Setiap waktu kan kita perlu menjadi kuat. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa setiap waktu kita ada perjuangannya. Kita ada tanggung jawabnya, betul-betul. Nah, kekuatan kita perlukan bukan sewaktu-waktu. Kekuatan kita perlukan setiap waktu. Nah, kalau saudara dan saya mau tetap kuat setiap waktu, maka hubungan kita dengan Tuhan juga harus setiap waktu. Amin. Sama-sama bilang setiap waktu. Bilang sama sebelahnya, hei setiap waktu. Terus dikatakan, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang kalau akan terjadi sudah terjadi belum? Kalau akan terjadi sudah terjadi belum? Belum. Kalau kata akan terjadi pasti terjadi enggak?
Kalau akan terjadi, bakal terjadi enggak? Tapi sudah terjadi belum? Saya berdoa kiranya saudara bisa menangkap di maksudnya ini. Jadi Tuhan memberitahukan kepada kita, lebih baik kamu jaga-jaga dulu. Supaya ketika terjadi kamu siap. Amin. Jangan sampai dia terjadi nggak siap. Karena yang namanya akan terjadi pasti terjadi, saudara. Nggak bisa ditawar-menawar, saudara. Hari-hari ini apa yang ditulis di Alkitab, biarpun belum terjadi, tapi akan terjadi, saudara. Yang sudah terjadi dan akan terjadi, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudara, Yesus memberitahukan kepada saudara dan saya, sebelum itu terjadi, ayo, mulailah engkau dan saya senantiasa berdoa. Berjagalah dengan tepat adalah berjaga-jagalah dalam doa. Artinya saudara perhatikan hubungan saudara saya dengan Tuhan hari-hari ini. Jangan sampai terputus, jangan sampai menjadi lemah, jangan sampai menjadi tidak konsisten. Tapi setiap waktu senantiasa berdoa saudara. Amin. Terhubung dengan sorga, terkonek dengan sorga. Supaya apa? Kita mengalami kuasa sorga di dalam hidup saudara dan saya. Jadi saudara, ketika saudara saya berdoa, kita di sini dikatakan menjadi kuat. Bahkan luput dari segala sesuatu yang akan terjadi. Saudara, sesuatu yang terjadi, kita bisa menghadapinya saudara. Yang pertama kita memang bisa menang. Tapi yang kedua saudaraku, kadang Tuhan izinkan kita tetap ada di dalamnya. Kemenangannya tidak langsung terjadi saat itu. Contohnya saudara, Yusuf lagi saudara. Dia dilemparkan ke sumur kan. Masuk gak ke sumur? Tetap masuk saudara. Berapa lama kita gak tahu. Dia tidak diluputkan. Dia tetap masuk. Halo? Nah ketika dia difitnah saudaraku, dia dilemparkan lagi kemana? Penjara, tetap masuk nggak? Masuk berapa lama? Kita nggak tahu saudara. Ada yang dia diluputkan, ada yang dia tidak diluputkan. Dia harus ada di situ. Tapi bedanya apa? Orang yang dekat Tuhan, dia selalu siap untuk menghadapinya. Dan dia kuat untuk menghadapinya. Dan sampai pada waktunya, dia keluar sebagai pemenang. Dia dipermuliakan oleh Tuhan. Dia dipromosikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, berjaga-jaga senantiasa dalam doa. Karena ketika engkau masuk dalam pencobaan, engkau kuat menghadapinya. Engkau bisa bertahan dan engkau akan dipromosikan. Engkau akan mengalami perkara yang dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya! Yesus, 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 dahsyat, dahsyat. Sama-sama bilang saya harus berjaga-jaga. Jaga-jaga dengan tepat, berjaga dengan berdoa saudaraku. Haleluya. Nah saudara, kita kembali kepada kisah ini. Yesus sendiri sebagai Tuhan. Dia memberikan satu teladan, satu contoh. Yesus saudaraku di sisi manusianya sebagai anak Allah pada waktu itu saudara manusia saudaraku dia juga mengalami masa-masa sangat takut dan sangat gentar saudaraku. Dia juga pernah mengalami kesedihan saudara. Nah untuk dia bisa mengatasi semuanya itu, menang atas semuanya itu saudara, dia perlu mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Dia berdoa. Alkitab mengatakan 3 kali kan. Pertama dia berdoa, dia balik lagi ke muridnya, dia ngomong sama muridnya. Dia balik lagi. Nah saudara, angka 3 ini bicara senantiasa, setiap waktu saudara. Jadi bukan sekali saudara, 3 kali. Itu penekanannya adalah setiap waktu saudara. Dia datang kepada Tuhan saudara. Supaya apa? Supaya dia menjadi lebih siap untuk menanggung dosa saudara dan saya. Karena dia sangat mengerti bahwa apa yang akan menimpa dia saudara. Kalau Yesus waktu itu saudara dia nongkrong di kafe saudara. Saya bisa punya kemungkinan berpikir saudara dia gak siap untuk mati buat kita. Tapi puji Tuhan dia ada di Getsemani. Tempat di mana dia harus bergumul saudara. Dan membuat dia menjadi siap. Ketika dia siap, esokannya dia ditangkap saudaraku.
Dia mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, dahsyat. Itu luar biasa saudara. Kalau dia nggak masuk ke Taman Getsemani, ceritanya beda. Memang itu tidak diceritakan. Tapi bersyukurnya dia harus ada di sana. Dia harus bergumul saudara. Dia harus benar-benar saudaraku bergantung sama Tuhan. Karena di dalam kitab Lukas diceritakan saudaraku, malaikat Tuhan datang memberikan dia apa? Kekuatan saudara. Bahkan di situ dikatakan saudara, saking dia takutnya, peluhnya, keringatnya itu apa? Darah saudara. Sampai poli-poli darahnya itu saudaraku, itu pecah saudara. Berarti apa? Sangat-sangat ketakutan sekali. Tapi saudara, dalam posisi itu Alkitab berkata, dia bersungguh-sungguh berdoa. Amin. Yesus menangkan peperangan untuk dirinya lewat doa. Amin. Peperangan Yesus yang terbesar apa sih? Yaitu buat mati buat kita saudara. Dia harus siap untuk mati buat kita saudara. Peperangan dimenangkan oleh Yesus. Itu sebenarnya bukan ketika dia di atas kayu salib. Di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Amin. Tapi untuk dirinya bisa siap ada di sana. Itu di Getsemani. Halo. Makanya di gereja-gereja tertentu saudara, mereka memperingati Prah. Yang dimana saudara mengisahkan tentang Prapaskah ya. Mengisahkan tentang Getsemani saudaraku. Jadi kemenangan itu ada di sana saudara. Amin. Sama-sama bilang, saya mau seperti Yesus. Anda dan saya hari-hari ini sedang menghadapi berbagai keadaan saudara. Anda dan saya pun untuk bisa menang, untuk bisa kita bertahan saudara, kita harus ada di Getsemani. Artinya apa? Berjaga-jagalah dalam doa. Hubungan kita dengan Tuhan jangan terputus saudaraku. Ya. Ketika Yesus berdoa, saudara, malaikat Tuhan memberi kekuatan buat dia. Dan Yesus menjadi siap, saudaraku. Nah, demikian juga setiap kita, saudaraku, ketika kita berjaga-jaga dalam doa, berjaga-jaga dalam berdoa, saudara, akan mempersiapkan kita untuk menghadapi satu tantangan yang lebih besar, menghadapi satu keadaan yang lebih besar, dan setiap keadaan Tuhan sudah menyediakan jalan kemenangan. Di setiap keadaan Tuhan sudah menyediakan terobosan. Di setiap keadaan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Bagian kita berdoa, berdoa, berdoa. Katakan amin. Katakan amin. Orang yang berdoa saudaraku yang pertama, dia akan menjadi kuat untuk menghadapi tantangan saudaraku. Tantangan gak bisa kita hindari hari-hari ini. Semua kita akan menghadapinya. Tapi orang yang berdoa saudara, dia akan kuat menghadapi tantangan. Dia akan kuat menghadapi cobaan saudaraku. Yang kedua saudaraku, orang yang berdoa, dia akan luput dari, halo? Luput dari apa? Dari musuh saudara. Artinya dia menang saudaraku. Ya, dia luput saudaraku. Dan orang yang berdoa saudaraku juga dia tidak jatuh dalam pencobaan saudaraku. Ya, sama-sama katakan saya harus berdoa. Nah saudaraku, orang yang berdoa saudaraku, dia akan menghadirkan kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat atas kehidupannya saudara. Saudara, ketika Paulus dan Silas di penjara dengan tangan kaki terbelenggu, mereka berdoa. Ketika mereka berdoa, saudaraku, maka kuasa surga dinyatakan, saudara. Amin. Demikian juga Petrus, saudara, ketika dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, saudaraku, jemaat Tuhan tekun mendoakannya. Akhirnya apa? Tuhan kirim malaikat untuk membebaskan Petrus, saudara. Lihat. Ketika Anda dan saya berdoa hari-hari ini, saya percaya Indonesia akan diberkati Tuhan. Indonesia akan dipulihkan, keluarga kita akan dipulihkan, bangsa kita dipulihkan, kota kita dipulihkan. Kita akan melihat lawatan, kita akan melihat perkara-perkara dahsyat dinyatakan. Katakan haleluya. Sama-sama bilang Yesus, 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 dahsyat. Dahsyat. Amen. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan,
Ayo saya mendorong kita hari-hari ini berjaga-jagalah dengan tepat, berjaga dalam berdoa. Yang kedua, saudaraku. Ya, yang kedua. Berjagalah dengan tepat adalah berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Sama-sama bilang mengucap syukur. Kita lihat ayatnya Kolose 4 ayat 2. Di situ dikatakan, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil apa? Berjaga-jaga sambil apa? Yang pertama berjaga-jagalah dalam berdoa, yang kedua berjaga-jagalah dalam mengucap syukur. Nah saudara, kenapa sih ketika menghadapi berbagai keadaan kita harus berjaga-jaga dalam mengucap syukur? Karena saudara, mengucap syukur membuat hati saudara dan saya menjadi tidak tawar hati. Mengucap syukur membuat hati kita menjadi kuat, saudaraku. Hari-hari ini kan banyak orang jadi tawar hati. Hari-hari ini kan banyak orang jadi lemah hatinya, betul-betul. Nah, hanya orang yang bisa mengucap syukur senantiasa, dia tidak akan tawar hati dan hatinya tetap kuat. Dan kalau hatinya kuat, saudaraku, maka dia akan mengalami terobosan dalam hidupnya, saudara. Makanya Tuhan bilang sama Yosua, ketika Yosua harus membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Firman Tuhan 3 kali datang kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan akan kerjakan lewat hidup kita. Di keluarga kita, di kota kita, di bangsa kita. Nah untuk saudara dan saya masuk di dalam apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hidup kita saudara harus ada di dalam posisi bersyukur saudaraku. Karena itu akan membuat kita ada di dalam posisi yang siap untuk melihat perkara yang dahsyat, saudara. Di setiap lawatan, saudaraku, selalu diawali dengan penderitaan, saudara. Karena itu yang akan membuat orang merendahkan diri. Berbalik dari jalannya yang jahat, cari wajah Tuhan. Amin. Nah, harus ada orang-orang yang siap bersyukur, saudara. Ketika dia bersyukur, dia tidak tawar hati. Ketika dia bersyukur, dia menjadi apa? Kuat hatinya, saudaraku. Nah, saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata seperti ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus bagi saudara dan saya, saudara. Berarti kita mengucap syukur itu adalah kehendak Allah di dalam Kristus bagi kita. Artinya kita orang percaya, saudaraku, Tuhan menghendaki mulut kita keluarnya pujian, keluarnya ucap syukur, bukan sungut-sungut, saudara. Ketika kita bersyukur, saudara, kita sedang mengucapkan firman, saudara. Ketika firman diucapkan, maka firman akan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, saudaraku. Ingat ketika Yesus, saudaraku, dia ada di depan kuburan Lazarus, Yesus bersyukur kepada Bapa di sorga, maka Lazarus hidup, saudara. Amin. Ketika dengan 5 roti 2 ikan ada di tangan Yesus, saudaraku, Yesus mengangkat ke atas dan Yesus mengucap syukur, saudara. Maka bisa dimakan 5.000 pria, belum dihitung lagi wanita dan anak-anak, saudara. Itu dahsyat loh. Hari-hari ini dengan situasi yang terjadi, angkat ke hadapan Tuhan mengucap syukur. Dan saya percaya keadaan apapun yang diangkat, dia akan diubahkan oleh Tuhan. Ya, berkat akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin. Saudara bersemangat. Saudara bersemangat. Nah, apa yang kita bisa pelajari, saudaraku, mengapa kita berjaga-jaga dalam mengucap syukur? Yang pertama, karena mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Jadi orang yang tidak mengucap syukur, saudaraku, dia enggak melakukan kehendak Tuhan. Ini salah satu bagian daripada kehendak Tuhan, saudaraku, adalah mengucap syukur. Yang kedua, dengan mengucap syukur, saudaraku, iman kita makin bertambah teguh. Iman kita makin bertambah apa? Teguh. Orang yang mengeluh mengelemahkan hati, saudara. Saudara ingat 12 pengintai pulang, 10-nya memberikan berita yang negatif. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, ketika berita negatif itu diucapkan? Membuat semua orang Israel jadi tawar hati. Jadi kalau saudara dan saya hari-hari ini dimanapun kita berada, kita mengeluh, saudara, maka semakin banyak orang menjadi tawar hati.
Kalau kita banyak mengeluh saudara, kita akan membuat banyak orang hari-hari ini patah semangat saudara. Oleh sebab itu saya mendorong kita semua dimanapun kita berada di tengah-tengah keluarga kita. Ucapkan berkat, ucapkan perkataan iman, ucapkan syukur kepada Tuhan. Dan kita akan lihat tangan Tuhan turun untuk memberi kemenangan yang dahsyat buat setiap orang yang bersyukur kepada Dia. Katakan amin. Nah yang keempat saudaraku, yang keempat apa yang ketiga nih? Yang ketiga ya, mengapa saudara dan saya harus mengucap syukur? Karena dengan mengucap syukur saudaraku, seperti yang tadi saya katakan, itu menguatkan hati saudara. Kita menjadi lebih siap untuk segala keadaan. Dan yang terakhir saudara, karena dengan mengucap syukur, kita akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Karena mengucap syukur akan menarik mujizat Tuhan saudara. Contohnya adalah ketika Yosafat menghadapi peperangan saudara. Memang diawali dia takut dulu. Dan saudaraku, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Dia berdoa saudara. Tapi saudara di ujungnya dia mengalami kemenangan. Bagaimana terjadinya kemenangan? Ketika dia bersama dengan para pemuji menaikkan syukur kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara di Singkawang akan terjadi kemenangan yang dahsyat. Indonesia akan mengalami kemenangan yang dahsyat ketika semua orang bisa mengucap syukur, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita akan lihat sorga dinyatakan, sorga menyatakan kemuliaannya yang akan membebaskan, yang akan menyatakan mujizat. Katakan amin. Haleluya. Berjaga-jagalah dalam mengucap syukur saudara. Nah yang terakhir saudara. Yang terakhir, berjagalah dengan tepat adalah berjaga dengan iman. Pokoknya sepanjang berapa bulan ini, iman, iman, dan iman saudara. Saya percaya Tuhan sedang menuntun kita untuk siap menghadapi hari-hari ini saudara. Ya, makanya saudara di awal tahun kita mulai dengan tema kita yaitu iman saudara. Ya, kesetiaan. Terus yang sepanjang 1 bulan masuk ke bulan kedua, bahkan sampai hari ini kita banyak bicara tentang iman. Kenapa saya banyak bicara tentang iman? Karena saya mau saudara mengalami terobosan. Karena saya mau di masa-masa ini saudara melihat hal-hal yang dahsyat yang akan kerjakan atas hidup saudara. Amin. Nah, berjaga dengan tepat adalah berjaga-jaga dengan iman yang teguh saudara. Lihat 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang ngapain? Mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Orang yang dapat ditelannya adalah orang-orang yang lemah imannya saudara. Nggak siap berperang saudara. Ayat 9 berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tadi pagi saya berkata, salah satu serangan iblis kepada setiap orang adalah dia mau mencoba menghilangkan atau membuat kita kehilangan semangat. Ketika dia membuat kita kehilangan semangat, maka kita akan menjadi orang yang tidak berdaya, saudaraku. Jadi segala sesuatu dipakai oleh iblis untuk membuat anak Tuhan kehilangan semangat. Jadi tujuannya di situ, saudara. Ya, dia mencoba untuk menghilangkan semangat daripada Sadrak, Mesak, dan Abednego melalui ancaman Raja Nebukadnezar, saudaraku. Kalau tidak sembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar, maka ketiga orang ini akan dilempar ke dapur perapian. Tapi mereka tidak kehilangan semangat dengan ancaman itu. Mereka tetap semangat untuk taat kepada Tuhan, saudara. Setan lagi nyerang gereja Tuhan hari-hari ini. Lewat corona berapa banyak orang kehilangan semangat. Lewat kondisi ekonomi yang sedang terjadi hari-hari ini berapa banyak orang yang kehilangan semangat. Lewat ibadah online saudaraku, pendeta-pendeta juga kehilangan semangat saudara. Yang biasanya berdiri depan orang ramai, tiba-tiba saudara hanya 2 alat, 3 alat kamera maksud saya saudaraku. Ditemenin sama para volunteer saudaraku, bingung mereka semua. Iya kan? Saya mau berkata saudara, hari-hari ini setan memang mau mencoba membuat kita kehilangan semangat. Tapi anak Tuhan tetap bersemangat karena semangatnya datang dari Tuhan. Semangatnya ada di dalam Yesus Kristus. Kita percaya Dia sumber dari segalanya yang memberi kekuatan buat setiap kita. Katakan amin.
Makanya saudaraku, hari-hari ini ayo berdiri teguh dalam iman. Karena ketika Anda dan saya memiliki iman yang teguh, kita siap untuk melawan iblis, saudaraku. Kita siap untuk menghadapinya. Kita siap bahkan untuk mengalahkannya. Setan boleh buat kita tawar hati. Setan boleh buat banyak orang, saudaraku, menjadi takut, panik, dan sebagainya. Bahkan itu bisa terjadi kepada setiap kita. Tetapi ketika kita berdiri teguh dalam iman, maka kita yang harus memberitahukan kepada setan, udah, kamu selesai. Amin. Kita yang harus bisa menaklukkan raksasa. Katakan amin. Haleluya. Iman menaklukkan raksasa. Iman mengalahkan setan. Iman menjadikan setiap saudara dan saya bangkit dan menyatakan kita lebih dari pemenang. Pemusik boleh maju ke depan. Haleluya. Saudara percaya hari-hari ini Tuhan mau melakukan perkara yang dahsyat? Oleh sebab itu mari berjagalah dengan tepat, saudaraku. Berjaga dengan tepat adalah, saudaraku, berjaga dengan berdoa. Amin. Berjaga-jagalah dalam berdoa. Yang kedua, berjaga-jagalah dalam mengucap syukur. Dan yang ketiga, berjaga-jagalah dengan iman yang teguh, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan di rumah saudara. Sama-sama kita datang menghampiri tata kemuliaan Tuhan. Yes. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Lebih lagi sama-sama, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Saya mengajak kita semua sama-sama, kita datang kepada Tuhan. Lebih lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Kami berseru kepada Engkau, Bapa. Sebab pertolongan kami datang dari-Mu. Satu-satunya harapan kami adalah Yesus. Engkau yang pegang tangan kami, dan Engkau yang membawa kami kepada kemenangan. Lebih lagi, katakan pada Tuhan, ku pandang wajah-Mu. Mari kita katakan kepada Tuhan, dan kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya percaya saudara dan saya hari-hari ini sedang dibawa ke dalam satu gelombang yang lebih dahsyat. Ketika Anda dan saya siap berjaga-jaga dalam doa, berjaga-jaga dalam mengucap syukur, berjaga-jaga dengan iman yang teguh, maka kita tetap akan ada di atas badai yang membawa setiap kita bisa melihat terobosan, mujizat, kemenangan dahsyat. Masa-masa ini anak-anak Tuhan boleh tetap kuat, anak-anak Tuhan dapat bertahan, anak-anak Tuhan mengalami kemenangan bersama dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Amen. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, kaulah harapan dalam hidupku, Tuhan. Kaulah harapan. Katakan, dalam hidupku. Yes, sembah Dia. Urabasyana laba laba ya karabasyana laba 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 laba. Hina laba ya laba ya rabasyana laba 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 laba. Oh, syara laba ya laba laba. Hina laba lama syana laba lama karaba laba laba syerere. Hina laba ya rabasyana laba karabasyana laba 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 laba. Bapa, kami percaya Engkau sedang berbicara kepada kami hari-hari ini lewat segala keadaan, lewat segala situasi di mana setiap kami harus berjaga-jaga, berjaga-jaga
tidak menyalahkan, kami tidak menjadi kecewa, tetapi kami dapat melihat tangan Tuhan yang senantiasa membela dan memberi kemenangan buat setiap kami yang pegang hidup kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, saudara yang ada di rumah-rumah saat ini, taruh tanganmu di dada saudara. Haleluya, haleluya. Saya mau berdoa buat setiap engkau, Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau yang menguatkan hati setiap kami, agar kami tidak menjadi tawar hati, agar kami punya hati tidak menjadi lemah, tetapi hati kami dikuatkan dan diteguhkan untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, melihat penyertaan Tuhan, melihat pembelaan Tuhan, bahkan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Dan kami percaya kami masuk di dalam tanah perjanjian, kami masuk di dalam keberkatan, kami masuk di dalam terobosan, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Kuatkan dan teguhkan kami, untuk kami bertahan, untuk kami diluputkan, untuk kami menang, untuk kami tidak jatuh dalam pencobaan, bahkan kami menang menghadapi pencobaan. Di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Teriakan haleluya, sorakan haleluya. Engkau terima lawatan saat ini, engkau terima mujizat saat ini di dalam nama Yesus. Engkau melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupanmu. Haleluya, 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 haleluya. Saudaraku, saya ajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan langsung menutup ibadah kita pada malam hari ini. Jadi saya tidak serahkan lagi kepada pelayan yang lain, saya akan langsung untuk mendoakan berkat buat setiap kita. Nah, buat saudara yang mempersiapkan persembahan, saudara bisa lihat di info yang ada di media, saudaraku. Nah, oleh sebab itu saya percaya hari-hari ini dimanapun saudara dan saya berada, berkat dan anugerah Tuhan melimpah atas setiap kita. Tetap semangat, amin. Tetap semangat, tetap semangat. Yesus, Yesus, dahsyat, dahsyat. Haleluya, haleluya. Nah, kalau saudara bersama dengan keluarga saudara di ruangan di mana saudara saat ini sedang mengikuti ibadah, bilang sama mereka, kamu dahsyat karena Yesus di dalammu dahsyat. Amin. Oke, kita berdoa saudara, kita akan menutup ibadah kita. Saya akan berdoa untuk berkat Tuhan yang akan diberikan saat ini. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan yang indah di akhir dari ibadah kami hari ini. Kami mempersiapkan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap persembahan yang akan kami berikan diberkati. Di dalam nama Yesus, usaha pekerjaan kami, keluarga kami, dagang kami, bisnis kami diberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya ada pelindungan Tuhan dan kami percaya ada hikmat Tuhan yang senantiasa ada di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami juga siap menerima berkat daripada Engkau. Sama-sama angkat dua-dua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Ibadah kita malam ini sudah selesai. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Berkat itu dicurahkan atas setiap kita. Damai sejahtera, keselamatan di dalam Yesus, kemenangan di dalam Yesus, penghiburan di dalam Yesus oleh Roh Kudus yang senantiasa hadir dan menyertai hidup kita. Semua kita diberkati, di rumah kita diberkati, di keluarga kita diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, tetap semangat di dalam Tuhan. Amen. Over everything you see it now.
comes down.